Mengaku orang pintar dan juru spiritual, namun saat ada uang 725 juta nampak tergoda hingga akhirnya lebih memilih menghabisi kliennya dan juga tak ingin membayar hutang. Pada malam hari seorang pria mengabari petugas hansip dan temannya. Pria tersebut menyebutkan sang kakak di salah satu kontrakan, namun ternyata kontrakan tersebut tak bisa dibuka, curiga ada sesuatu di dalam kontrakannya. Pria itu yakin sang kakak ada di dalam karena sang kakak sendiri yang menyuruh dirinya untuk datang beres-beres kontrakan yang baru saja dikontraknya. Tak menunggu waktu lama lagi, dua hansip dengan lelaki tersebut pun ke kontrakan yang dimaksud. Di sana ada dua orang lainnya yang masih mengaku saudara dari Triani, wanita yang sedang dicari. Triani sendiri baru saja mengontrak kontrakan tersebut, diketuk dan dipanggil tak ada orang. Triani tak menjawab, namun nampaknya suara TV di dalam menyala dan juga suara handphone ada di dalam. Hingga akhirnya para hansip pun mendobrak kontrakan tersebut dengan izin keluarganya. Saat pintu dibuka, dikagetkan ada dua sosok orang yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tak berbusana. Jasad tersebut sendiri adalah Triani 36 tahun dan seorang pria bernama Sunarto 49 tahun, warga Ciledug, Tangerang. Dengan penemuan ini mereka pun melaporkan kepada pihak kepolisian dan Pak RT setempat. Menyelidiki kasus ini, tak lama pihak kepolisian datang. Tak jauh dari tempat tersebut ada dua gelas, di sana pun langsung diamankan. Dua jasad korban ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak ada tanda-tanda kekerasan dan pihak yang berwajib pun interogasi para saksi menyelidiki kasus ini. Tak lama dokter yang mengotopsi mengabari pihak kepolisian menyebutkan kalau cairan tersebut adalah cairan racun tikus dan di dalamnya ada bubuk sianida. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menemukan suatu nama mendapat keterangan dari para saksi keluarga korban. Bahkan ada tetangga yang menyebutkan mereka melihat satu pelaku keluar dari kontrakan tersebut. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran, ternyata diketahui pelaku ada di Bandara Adi Muwarno. Diamankan di bandara, pelaku mengaku akan kabur ke Jakarta. Saat pelaku diamankan membawa tas di dalamnya uang berisi 725 juta dan juga benar dan racun tikus yang dibawanya. Pelaku pun dikembalikan ke Polres Solo bernama Ahmad Muhairil Curi atau biasa disebut Gus Kholil, warga Banjarmasin berusia 56 tahun. Kholil yang penuh kebohongan berbelit-belit bahkan mengelak saat disebutkan oleh pihak kepolisian dirinya pelakunya. Namun setelah lama didesak, akhirnya Kholil pun tak bisa mengelak lagi. Dirinya mengakui pelakunya. Menurut Kholil, dirinya dengan Sumarno kenal 1 tahun yang lalu. Sering membantu Sunarno, memberikan doa, melakukan ritual, bahkan dipercaya sebagai guru spiritual Sunarno. Sunarno sendiri berprofesi sebagai pengusaha properti dan juga suka meminta Kholil membantu saat interior perumahan. Kejadian ini terjadi saat Sunarno hendak membeli tanah dengan uang modal 1 miliar. Pelaku Kholil yang tahu kalau Sunarno punya uang banyak meminjam uang 300 juta dan sisanya Sunarno menyebutkan untuk beli tanah. Setelah mendapatkan uang hutangan 300 juta, Kholil pun membantu Sunarno dengan mencarikan tanah yang cocok. Hingga akhirnya menemukan tanah yang cocok di Boyolali dengan harga 725 juta. Tak lama Sunarno pun kembali ke Solo, mengundang Kholil untuk datang ke kontrakan Triani. Sunarno pun bercerita kepada Kholil kalau dirinya sudah membawa uang 725 juta untuk pembayaran tanah tersebut. Diketahui Sunarno sendiri dengan Triani adalah rekan bisnis, tak ada hubungan lain, mereka benar-benar rekan bisnis. Kholil yang licik saat itu berpikiran berniat mengambil uang 725 juta itu dan bahkan Kholil merasa kalau mengambil uang Sunarno dirinya tak perlu bayar hutang senilai 300 juta. Keesokan harinya Kholil datang ke rumah kontrakan Triani. Kholil ke sana membawa buah naga dan juga tanpa siapapun tahu dirinya membeli racun tikus terlebih dahulu. Pada pertemuan itu Kholil meminta Sunarno membelikan sejadah dan tasbih. Akhirnya dipersiapkan untuk ritual, tak lama meminta Triani membuatkan jus naga. Disusul ke dalam dapur, Kholil pun memberi beberapa pil yang disebutkan adalah vitamin untuk Triani. Tanpa disadari pil itu adalah racun tikus. 2 gelas untuk Sunarno dan Triani. Saat mereka lengah, memasukkan lagi racun tikus ke dalamnya. Saat itu ritual pun dijalankan. Kholil meminta Sunarno dan juga Triani sholat. Setelah sholat baru mereka disuruh minum jus naga yang dibuat oleh Triani. Usai meminum jus tersebut, keduanya merasa kepanasan. Bahkan keduanya meminta Kholil memanggilkan dokter. Namun saat itu Kholil tak mendengarkan dengan alasan sudah malam. Merasa kepanasan tak bisa terelak lagi, keduanya pun membuka baju karena tak kuat. Tak lama keduanya jatuh tak berdaya, lama-lama mereka pun akhirnya tak bernyawa. Segera mengambil uang itu, bahkan mengambil ponsel dari Sunarno. Tak lama membuka baju dalam milik Sunarno dan juga Triani agar terlihat mereka seperti baru saja melakukan hubungan intim.
Pelaku Holil pun membawa uang, handphone, barang berharga milik korban kabur, bahkan pelaku membawa motor Triani. Tanpa Holil sadari, saat dirinya keluar kontrakan ternyata ada warga yang melihat dirinya. Setelah pemberitaan ini jadi viral, banyak yang kaget Holil melakukan kejahatan ini. Holil dikenal sebagai laki-laki yang baik, tak banyak bicara, bahkan dirinya pernah bekerja sebagai pegawai negeri honorer 20 tahun. Holil pun pernah mengamankan 200 copet di terminal hingga dirinya mendapatkan penghargaan. Namun kini di tengah kehidupan Holil yang mengaku kalau dirinya adalah guru spiritual, dirinya kalut akan harta, bahkan menghalalkan segala cara demi mengambil uang kliennya. Diamankan dan menjalani persidangan, Holil sendiri pun diamankan dan mendapatkan vonis seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.